Halo semuanya, balik llagi sama gue Robby. Kali ini kita bahas salah satu objek paling misterius di dunia SCP Foundation, SCP-005. SCP-005 alias kunci tengkorak, bukan kunci biasa. Katanya bisa membuka hampir semua kunci, mau yang pakai tangan atau yang digital. Bayangin, kunci rumah, brankas, bahkan kata sandi komputer, semua bisa dibuka. Foundation harus jaga kunci ini ketat banget, karena kalau jatuh ke tangan yang salah, bisa kacau dunia. Gue udah rangkum 7 fakta paling bikin kaget tentang SCP-005. Siap? Yuk, kita mulai. Fakta pertama, SCP-005 itu kunci universal. Bukan kunci biasa, tapi beneran bisa membuka hampir semua kunci di dunia. Kunci ini seolah bisa melihat cara kerja penguncian apapun, dari gembok kuno sampai kunci digital yang dienkripsi. Foundation bilang prosesnya gampang banget. Kayak kunci ini emang dibuat buat setiap gembok. Nggak peduli jenis atau tahunnya kunci itu, SCP-005 selalu bisa menyesuaikan. Makanya SCP-005 diklasifikasikan aman. Bukan karena nggak bahaya, tapi karena dia nggak gerak sendiri. Potensinya bahaya banget kalau disalahgunakan. Satu kunci semua pintu. Gampang, tapi efeknya besar. Siapa yang bikin SCP-005? Nggak ada yang tahu. Asal-usulnya benar-benar misterius. Foundation udah nyari-nyari sejarahnya, tapi hasilnya nol. Ada yang bilang kunci ini ditemukan di reruntuhan kuno. Ada juga yang bilang dari tempat rahasia. Nggak ada petunjuk, simbol, atau tulisan apapun di kunci ini. Banyak teori muncul. Buatan peradaban kuno, ciptaan makhluk bukan manusia, atau dari dunia lain. Semua masih misteri. Dan itu yang bikin SCP-005 makin bahaya. Foundation udah coba segala cara buat bikin kembaran SCP-005, hasilnya selalu gagal. Bentuk, ukuran, bahkan bahan logamnya bisa ditiru, tapi kekuatannya nggak bisa. Kunci tiruan cuma jadi logam biasa, nggak bisa buka apa-apa. Seolah ada jiwa aneh yang nggak bisa disalin pakai teknologi. Ini bikin dugaan kalau SCP-005 lebih dari sekadar teknologi. Mungkin ada unsur sihir atau hal gaib. Cuma ada satu di dunia, dan itu bikin dia sangat berharga. SCP-005 disimpan dengan keamanan berlapis-lapis, tanpa kunci biasa. Cuma staf level tinggi yang boleh masuk, dan setiap mau pakai harus dapat izin dari Dewan Ohima. Prosedur penahanan dirancang supaya SCP-005 sendiri nggak bisa dipakai buat kabur. Semua staf yang terlibat diawasi ketat dan dicek kejiwaannya secara rutin. Foundation serius banget jaga kunci kecil ini dari ancaman apapun. Walaupun dijaga ketat, SCP-005 pernah dipakai dalam misi-misi rahasia penting. Contohnya, buat nyusup ke markas musuh kayak Chaos Insurgency tanpa ketahuan. Kunci ini jadi kartu andalan buat masuk ke tempat yang mustahil ditembus. Kadang juga dipakai dalam situasi darurat, misalnya pas SCP lain kabur dan ngunci diri. Penggunaan SCP-005 selalu jadi pilihan terakhir, penuh risiko, dan diawasi banget. SCP-005 nggak bahaya secara fisik, nggak bikin sakit, nggak mengubah manusia, dan nggak ngendaliin pikiran. Siapapun bisa pegang tanpa efek samping langsung. Bahayanya justru dari potensi salah guna kekuatannya. Ada catatan, pakai terlalu sering bisa bikin ketergantungan psikologis, bikin orang jadi ceroboh dan sombong. Jadi, walau kunci ini jinak, kekuatannya bisa merusak mental kalau nggak bijak. Kekuatan besar, tanggung jawab besar. Pakai SCP-005 buat kepentingan pribadi itu dilarang keras. Foundation punya aturan ketat, melanggar bisa dihukum berat, bahkan dihilangkan. Bahkan buat hal sepele kayak buka mobil sendiri tetap harus ikut prosedur normal. Aturan ini buat cegah staf jadi kebiasaan nyalahgunain kekuatan SCP-005. Sekali melanggar, godaan buat melanggar lagi makin besar. Ini soal disiplin dan jaga keamanan umat manusia. Gimana teman-teman? Fakta mana tentang SCP-005 yang paling bikin kalian kaget? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, serta share video ini. Gue Robby, terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.